Mari mendengarkan kelanjutan Cerbung, Insya Allah Suamimu Jodohku, karya Arwen CTP. Bagian 29, Satu-satunya Cinta. Selamat mendengarkan. Kabin Asmi dengan kabin Sita saling berhadapan. Jadi, Tama hanya harus berjalan menyeberang halaman untuk sampai di sana, sesuai permintaan Asmi. Tama mengetuk pintu beberapa kali usai menunaikan sholat maghrib tanpa menunggu dibukakan. Pria itu masuk. Seperti kebiasaannya, dia tidak perlu izin untuk masuk ke dalam ruang pribadi para istri. Tama langsung duduk di sofa menunggu. Sepertinya Sita masih di dalam kamar mandi, membuat Tama memutuskan untuk memeriksanya. Sita, Tama memanggil tanpa mendapatkan jawaban. Tampak Sita sedang berendam di bathtub. Matanya terpejam. Bukan karena dia cuek pada Tama, melainkan karena tertidur. Sita, bisik Tama di dekat telinga istrinya itu, sambil berjaga-jaga kalau dia terkejut dan malah kepalanya masuk ke dalam air. Tama panik. Segera saja Sita berusaha bangkit, namun Tama mencegahnya. Kalem Sita, kalem, peringat Tama. Maaf, Sita ketiduran. Gak apa-apa, kamu capek. Sekarang pelan-pelan kamu basuh tubuh, terus cepetan berpakaian ya. Aku tunggu di luar. Baik, Tama. Sita sama sekali tidak menduga akan kedatangan Tama, sebab menurutnya Tama mungkin sedang dimabuk asmara bersama Asmi, sehingga wajar kalau Tama sedikit melupakan dirinya. Ternyata dugaan itu salah. Maaf, Sita nggak tahu kalau Tama mau kesini, malah ketiduran. Lain kali jangan sampai ketiduran di kamar mandi ya, Sita sayang. Nggak baik. Apalagi waktu-waktu maghrib begini. Iya. Kalau ngantuk, capek, buru-buru aja mandi terus istirahat di tempat tidur. Tama menyarankan, sekaligus memberitahu Sita tentang pentingnya waktu pergantian siang ke malam. Waktu yang sangat penting. Duduk sini. Tama menepuk tempat di sebelahnya, membuat Sita berjalan menuju sofa untuk duduk di samping suaminya. Baik, Sita, terima kasih ya sudah menjaga Asmi seharian ini. Apa dia merepotkanmu? Enggak terlalu, meskipun dia banyak nanya. Sita bersikap santai dan belak-belakan seperti adanya dia. Tidak dibuat-buat sama sekali, berbeda dengan kedua istri Tama yang lain, Mariana dan Aida. Sudah kuduga. Tama mengusap-usap kepala Sita dengan lembut, membuat wanita itu merasa nyaman. Apa dia mengadukan sesuatu? Tanya Sita sambil menyandarkan kepalanya pada Tama. Tidak, dia tidak bilang apa-apa. Kau sangat menyukainya ya? Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan membawanya pulang, mengajaknya hidup bersama kita. Ternyata benar. Sita memajukan bibirnya ketika mengatakan itu. Dia masih cemburu dengan bagaimana Tama menyambut kedatangan mereka. Mata pria itu sama sekali tidak lepas dari menatap Asmi. Sita, apa harus kukatakan betapa dirimu juga istimewa? Bahkan Asmi yang baru mengenalmu pun sepertinya dia bisa tahu kelebihanmu. Apalagi aku. Sita tersenyum sambil menatap Tama. Lalu dia berkata, boleh, coba sebutkan apa keistimewaanku. Baiklah, pertama-tama, ucap Tama sambil menaruh telapak tangan Sita di antara telapak tangan miliknya, menyalurkan kehangatan dari permukaan tangan dan jemari.
Kamu cantik dan manis, juga cerdas, lugas, tidak banyak drama. Kamu wanita langka yang suka straight to point. Shh, ya udah, cukup Tama. Nanti kepalaku membesar. Tama tertawa menanggapi Sita yang merajuk. Tadi minta. Lalu keduanya tertawa bersama, melebur kembali rasa rindu yang secara diam-diam masuk ke dalam hati masing-masing, secara rahasia menjadi penghuni hati paling setia. Aku bersyukur bisa memilikimu di sisiku, Sita. Tama mengungkapkan perasaannya sambil mendekap Sita. Aku juga. Sementara mereka berdua sedang duduk bersama, di sisi lain Asmi sedang gelisah. Dia berkali-kali melongok ke arah pondok milik Sita, sambil berpikir, kira-kira apa yang sedang Tama lakukan di sana. Asmi berjalan keluar lalu masuk lagi, menunggu tanda-tanda Tama keluar dari tempat Sita. Nyatanya tidak ada apapun selain langkah kakinya sendiri. Kok lama? Rasanya Asmi hampir saja menangis. Dia mengempaskan bokongnya dengan kasar ke atas sofa, mengetuk-ngetukkan kaki di permukaan lantai, menangkup wajah dengan kedua tangan. Asmi benar-benar frustrasi. Ngapain sih? Kok lama? Asmi membayangkan apa yang mungkin Tama lakukan dengan Sita. Terlebih, dia sudah mendengar langsung dari Sita bagaimana hubungan mereka, cara pandang Sita terhadap cintanya dengan Tama. Aduh, kalau memungkinkan, Asmi ingin pergi ke kabin Sita, memanggil Tama agar kembali ke kabinnya untuk menemani Asmi lagi. Apakah sekarang dia menyesal telah meminta Tama menemui Sita? Namun, Asmi juga sadar Sita cemburu. Makanya dia meminta Tama untuk bicara padanya. Hanya saja kenapa terasa sesakit ini? Asmi mengetuk-ngetuk dadanya sendiri dengan kepalan tangan. Mencoba bersikap tenang dan wajar, meskipun dadanya bergemuruh dan mulai terbakar. Tenang, tenang Asmi, ucapnya pada diri sendiri yang justru membuat air matanya menyeruak. Asmi jadi terpaksa mengingat kembali obrolannya dengan Sita hari ini tentang bagaimana Asmi mengungkapkan kekagumannya pada Sita. Benar, Sita memang mengagumkan. Dia adalah wanita bertalenta. Wajar kalau Tama jatuh cinta padanya. Wajar kalau kemudian sekarang Tama berlama-lama ada di kabin Sita, tanpa tahu kalau Asmi menunggu dengan perasaan tak menentu. Wajar kalau Tama mungkin tergila-gila padanya. Tama mungkin tergila-gila. Lagi pula, Asmi juga merasa kalau dirinya tidak sebanding dengan Sita. Adzan Isya berkumandang. Asmi langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat. Setelah itu dia berdoa, terutama untuk ketenangan hatinya. Asmi menangis dalam kabinnya. Dia sekarang merasa takut jika selamanya harus hidup dalam gunggungan rasa cemburu. Asmi terus menangis sampai seorang pelayan memanggilnya untuk segera bergabung di rumah utama. Mereka akan segera makan malam bersama. Neng Asmi. Iya Mbak Iva. Neng Asmi sudah ditunggu untuk makan malam sekarang. Baik, Asmi akan datang Mbak. Asmi menyudahi tangisnya. Dia bersiap untuk makan malam. Meski rasa lapar itu sudah hilang, dia menegakkan pandangan, menahan perasaan agar air mata tak lagi berjatuhan. Asmi memandang pantulan dirinya di cermin. Dia segera membubuhkan bedak untuk sedikit memudarkan wajah yang memerah. Lalu dia pun siap untuk pura-pura senyum walau hati menangis. Pura-pura ceria walau kesedihan merongrong dadanya. Pura-pura kuat
Meski menopang bahu agar tetap anggun dan kokoh, harus menghabiskan seluruh energi yang Asmi punya. "Ini jalan hidupku," ucap Asmi pada dirinya sendiri. Dengan keyakinan yang masih kalang kabut, dia mencoba menerima, berdamai dengan keadaan, bahwa mungkin selamanya dia harus selalu berbagi, selalu menjadi yang kesekian. Meskipun terlalu sakit mengetahui bahwa dia bukan yang utama, bukan wanita spesial satu-satunya bagi Tama, pria yang telah Asmi cintai sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan raga, yang telah ia jadikan satu-satunya raja yang bertahta di hatinya. Asmi berjalan dengan anggun menuju rumah utama. Lalu di sana, dia melihat kalau mereka sudah berkumpul. "Maaf menunggu," sapa Asmi sebelum duduk di tempatnya. Lalu mereka berdoa dan makan bersama. Sialnya, selama makan, Tama tidak menatapnya sama sekali. Hati yang mulai retak dalam dada Asmi rasanya jadi hancur lebur, padahal dia sangat membutuhkan kontak mata dengan Tama. Setidaknya untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Apakah pertemuannya barusan dengan Sita telah membuat Tama lupa pada Asmi, tentang perasaan cinta mereka, tentang malam yang penuh dengan kecupan dan sentuhan yang membuat Asmi ingin hidup 1000 tahun lagi dalam dekapan Tama? Mengapa semuanya terasa salah bagi Asmi? Dia bahkan tidak dapat sedikit pun menelan makanannya. Asmi tertunduk dalam, menekuni makanan di piringnya yang tak berkurang sedikit pun. Dia terlalu sedih malam ini, bahkan untuk sekadar mengunyah dan menelan sesendok nasi. Tanpa dia sadari, Tama telah berada di sampingnya. Pria itu mengangkat pelan wajah Asmi, menatapnya dalam dengan mata yang teduh. "Kenapa tidak makan?" tanya Tama yang tidak dapat Asmi jawab. Beribu-ribu kata-kata berjejalan dalam kepala Asmi. Namun, tidak satu pun yang mampu dia katakan. Tidak sepatah kata pun. Tama duduk di samping Asmi, mengambil sedikit makanan di piringnya. Dengan sendok yang Asmi pegang, menyuapkannya pada Asmi. "Makanlah, Asmi." Asmi hanya diam, matanya berkedip-kedip, sementara air matanya mulai jatuh berguguran lagi. Sejahat inikah perasaan cemburu? Asmi mengecam perasaan itu. "Aku mohon," bisik Tama yang kemudian mampu membuat Asmi membuka mulutnya. Lalu makanan dari sendok yang diarahkan Tama pun berpindah ke dalam mulut Asmi. "Anak pintar," puji Tama sambil tersenyum. Lalu dirinya menghapus air mata di wajah Asmi, menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang lagi, sehingga hati Asmi yang dia kira sudah hancur secara luar biasa ajaib menyatu kembali, utuh, bersambung. Wah, makin romantis ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya Mimin makin semangat menulis cerita untuk kamu. Sampai jumpa dan dadah.